enggak najis menjadi najis, mana yang udah mutlak najis secara ainnya, secara bentuknya aja emang udah najis. Jadi kalau memang sudah najis nggak perlu ijtihad. Ini daging apa ya? Kita lagi di Manado. Wah ini mah panah kucing, bukan ini. Bukan di Manado kucing dibikin itu. Tikus, oh enggak ini kayaknya kakinya kelihatan kaki tikus. Itu nggak perlu ijtihad lagi, udah yakin itu haram. Jadi yang apa? Sesuatu yang memang sudah kelihatan haram nggak perlu ijtihad. Nggak usah mencari cara. Begitupun nanti ijtihad dipakai dalam berbagai hal, dalam kehidupan, dalam ibadah. Dalam ibadah misalnya ijtihad tentang masalah arah kiblat. Gitu ya, kita jalan berdua kawan, kiblat arah mana nih? Matahari terbit ke sana, berarti kiblat sana tuh karena tenggelamnya di sana. Yang satu bilang enggak, kayaknya sebelah sana. Dua-duanya ijtihad. Karena dua-duanya beda pandangan, saya bilang ke arah sana kiblat, Pak Salam bilang ke arah sana. Maka saya sama Pak Salam nggak boleh bermakmuman. Sholat sendiri, saya ke arah sana, Pak Salam ke arah sana. Tiba-tiba yang benar Pak Salam, maka saya mesti qadha. Jadi nggak boleh udah ke sono aja. Nggak bisa, itu namanya nggak ijtihad. Nah, ulama dalam menentukan suatu hukum, khususnya fikih dengan ijtihad mereka. Jadi nggak semena-mena bikin hukum seenaknya aja. Ulama ini 4 mazhab inilah mereka benar-benar ijtihad melihat dari hadis Nabi, dari Al-Quran. Itu kalau belajar usul fikih, wow itu kita bisa melihat, masya Allah ini kalau bukan hikmah yang Allah berikan kepada ulama ini, sulit ini. Sulit buat orang biasa menerka apa yang Allah yang tersirat dalam setiap ayat dalam Al-Quran. Dengan ilmu yang ada mereka ijtihad, jadilah sekarang yang ada sama kita sekarang ini. Dilihat dari hadis, dilihat dari Al-Quran dulu, bukan sumber ilmu Al-Quran. Al-Quran kadang ambigu, nggak terlalu jelas, perlu penafsiran karena ada kalimat yang mutlak. Mutlak itu nggak terikat, masih dalam bahasa itu ya usul fikih. Mutlak itu nggak ikat. Mutlak itu dari setiap orang wajib melaksanakan sholat, kan gitu. Wajib sholat, dirikanlah sholat, itu dalam Al-Quran. Semua orang Islam harus sholat. Dan ada kategorinya, yang belum balik nggak wajib sholat. Jadi ada kata yang udah ada bentuknya, tapi perlu penafsiran. Ada yang nggak ada, perlu ditafsirin. Fid dunya a'ma wa fil akhirati a'ma. Di dunia buta, di akhirat buta. Kalau nggak punya penafsiran yang baik, melihat dari hadis Nabi, diteliti ini dan sebagainya, maka kasihan tuh orang buta berarti nanti. Di dunia dia udah buta, di akhirat, padahal di akhirat nanti semuanya sempurna semua. Kasihan yang buta nanti di akhirat buta lagi. Maka ijtihad mereka yang diperlukan. Nah kita ini, walaupun bukan dalam urusan agama, perlu ijtihad tentang masalah halal haram. Saya sering kasih gambar sama antum bagaimana nih uang pejabat, gitu kan ya. Atau bukan uang pejabat yang benar, tapi ada kebohongan sedikit di dalamnya, maka ini mutlak hukumnya haram, nggak perlu ijtihad lagi. Nggak perlu ijtihad lagi udah. Karena dengan kebohongan sedikit yang ada, maka menjadi haram itu hasilnya. Karena uang sendiri, bentuk uangnya itu nggak ada yang haram. Kalau uang itu bentuknya haram, maka yang beredar ini kita dapat uang haram semua. Saya mencuri 50.000, saya belanjain di warung. Kembali nih misalnya, Pak Salam belanja di warung itu juga, pakai duit 100.000, kembali 70.000, pakai 50.000 dari saya, berarti Pak Salam dapat duit haram juga? Enggak, duit tidak ada yang haram, cara mencarinya. Dan bisa menjadi haram kalau tahu, Pak Salam, saya habis mencuri uang nih, ayo saya bagi nih 20.000. Udah tahu itu mutlak haram, maka Pak Salam yang menerima pun mendapat keharaman. Jadi ada hal-hal yang perlu ijtihad, ada hal-hal yang tidak perlu berijtihad. Jadi ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan dalam masalah agama doang, perlu itu ijtihad. Kayak kita mau mondokin anak, mau sekolahin anak, kan ada ijtihad dulu tuh. Ijtihad kan kita nyari gimana itu belajarnya,
bagaimana pendidikannya, kualitasnya, ini itu dan sebagainya, itu namanya ijtihad itu. Jadi nggak lepas dalam hidup manusia itu namanya ijtihad. Terkhusus terlebih lagi dalam masalah hukum syariat. Syurutu jawazul ijtihadul arba'. Syarat ijtihad itu ada 4. Ayakuna indahu ma'un aw nahu tahirun biyaqin. Seandainya ijtihad itu terbagi menjadi 4, seandainya dia terdapat air di dalamnya dan dia keyakinannya tergantung keyakinannya. Setelah ijtihad tentang air tadi, keyakinannya bagaimana? Keyakinan itu air suci, maka menjadi suci. Kalau keyakinannya ragu, maka hukumnya ragu berarti di luar daripada suci. Bisa jadi mustakmal, bisa jadi najis. Ijtihadnya gitu tuh, ya. Jadi itu nggak bisa itu ya. Ada orang ya nggak usah masalah air deh, misalnya ada orang memang dia bandar judi, nggak ada kerjaan lagi, emang cuma bandar judi, atau dia memang bank keliling, gitu ya. Dia nggak ada kerjaan lain lagi, maka nggak usah ijtihad lagi. Duit dari dia bagaimana? Oh nggak apa-apa, karena kita nggak tahu. Nah udah ketahuan kan mana? Itu nggak perlu ijtihad. Diyakini duit yang dari dia itu haram. Gitu ya. Jadi ifah nafsak, kita jaga kemuliaan diri kita sendiri. Jangan cuma yang penting dapat duit. Dia nggak tahu itu imbasnya buat diri dia. Imbasnya makanan yang subhat tadi yang masuk, imbasnya ke dalam diri kita ini kuat. Makanan subhat, apalagi yang haram. Yang halal aja kalau sampai berlebihan Allah nggak suka. Gitu ya ikhwannya, Masya Allah. Wa ta'addadul musyabbah fihi fa ila ta'addad fala yajuzu ijtihad. Dan seandainya kita wajib berijtihad kalau memang pilihannya itu banyak, maka kita wajib ijtihad nyari yang mana lebih kuat. Misalnya ya dalam urusan agama ini kan lihat nih tentang masalah apa itu puasa Rajab. Itu bertahun-tahun dari saya keluar pondok 2003, apalagi dari mungkin bertahun-tahun. Ini hadis dhaif, ini hadis ini waktu nggak ada amaliyahnya, ini begini itu dan sebagainya. Padahal ulama-ulama yang membuat itu mereka ijtihad semua. Di zaman Nabi memang nggak ada. Tapi Nabi menyarankan itu di dalam hadisnya, tapi masih kategori ini hadisnya dhaif, ini itu dan sebagainya. Nah ulama yang lewat ijtihad inilah yang menentukan. Sebagaimana dalam urusan agama ya. Jadi karena kita melihat, kita meneliti ini hadis bagaimana, oh ini hadis ada kategorinya dhaif. Tapi dilihat dari perawinya, ini orang-orang Masya Allah semua. Kecuali salah satu perawinya ada yang tukang bohong aja, maka ini hadis jadi palsu. Nah, hadis dhaif tapi kategorinya palsu, nggak boleh dipakai. Tapi ini hadis nggak sampai kategori palsu. Ada yang sampai sahih tentang masalah puasa Rajab. Ada yang sampai derajat sahih. Gitu ya. Maka kita bagaimana? Udah. Ya mau mengamalkan silakan, tidak mengamalkan ya sudah. Ini ijtihad dalam masalah agama. Ijtihad kita presiden, pemilihan presiden ada 4. Kita ijtihad. Haram hukumnya, udah pokoknya ngasih duit itu yang kita pilih. Haram. Iya, tidak boleh. Pokoknya yang mana serangan fajar udah itu yang kita pilih ntar. Wahadal haram, apa yang didapatkan itu haram. Dan cara memilihnya pun dia memilih karena itu dia berarti membantu dalam kemungkaran. Berarti selama jadi presiden berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun, selama di 5 tahun jadi presiden dia berbuat mungkar, ente dapat dosanya semua. Nah kita ijtihad di antara mereka semuanya ini. Mana yang terbaik di antara mereka? Dengan berbagai macam pandangan. Begitu ya. Kan dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Sayyidina Umar pernah bilang, ya Rasulullah, kenapa engkau jadikan khalifah setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Sayyidina Abu Bakar orang yang lembut. Nanti gimana ngadepin masyarakat Arab yang keras-keras ini? Tapi Rasulullah udah tahu. Pilihan Rasulullah nggak pernah salah. Sayyidina Umar ketika ada satu masalah, ketika sudah jadi khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, ini bagaimana ini hukum?
Bagaimana? Mestinya begini, mesti begini. Kata Abu Bakar, ya Umar, tidak. Selama aku dengan Nabi itu hukumnya, itu sudah hukumnya. Kaget Sayyidina Umar. Ini orang kelihatannya kalem tapi tegas. Gak salah ini Rasulullah pilih ini orang. Ketegasan yang dipakai. Saya berteman satu kelas ini, misalnya satu kelas saya berempat. Saya paling pinter. Yang bawa rada kurang nih 3. Tapi saya kurang sabar. Yang satu ini walaupun bodoh sabar. Tiba-tiba dipercaya untuk mengurus masjid, jadi ketua DKM. Saya nggak boleh bilang. Dia di kelas belum bodoh padahal. Tapi kenapa kok jadi pengurus DKM? Kita lihat, oh kelebihan dia sabarnya. Kita sebagai kawan tinggal dukung. Kenapa? Ada kelebihan yang dia punya. Ilmu nggak bakal bisa didapat dengan sabar. Hidup nggak bakal bisa dilalui kecuali dengan sabar. Segala macam itu kehidupan atau apapun itu nggak bakal bisa kita lewati kecuali dengan sabar. Ente jadi orang emosian sampai kapanpun. Banyak yang anda lihat tuh orang yang temperamen, emosian itu nyesel, banyak nyesel hidupnya. Ya, ada waktunya kita gak usah kasar, tapi kita tegas. Itu beda. Ya, kalau yang temperamen biasanya di mana-mana, boleh mau ajakin berantem mulu, itu yang khawatir berbahaya ya. Dan dalam pemilihan presiden kita lihat mana yang dari mereka ini kita lihat ini ilmunya kurang, tapi cara berpikirnya baik untuk negara ini. Ini cara berpikirnya baik. Pokoknya kita lihat di antara keempat presiden ini mana yang bisa bawa terbaik untuk negara atau masyarakatnya. Itu yang kita pilih. Nah kita udah ikhtiar, udah istihad, kemudian kita pilih, tiba-tiba nggak taunya beda dengan pilihan kita. Yang awalnya kita lihat ini orang ini masya Allah, ini begini begitu dan sebagainya. Tiba-tiba ke depannya nggak tahu ini malah berbuat curang. Maka nanti di akhirat kita nggak bakalan dapat tanggung jawab. Begitu, nggak dipinta tanggung jawabnya nanti. Kalau semuanya brekele semua nih, rusak semua, golput nggak haram, saya nggak milih. Kenapa? Kita sudah berapa kali pemilihan presiden, misalnya pemilihan RT, kita udah ini ngerasa ditipu semuanya. Misalnya mereka pura-pura begini awal tapi belakang saya nggak mau lagi, saya golput. Itu nggak jadi haram. Nggak jadi ya. Jadi kalau ada orang bilang golput itu haram, dari mana dalilnya? Nggak ada. Kecuali kalau kita lihat dua-duanya muslim ini, dua-duanya muslim, dua-duanya sama-sama jahat, dua-duanya sama-sama jahat, nggak ada kebaikannya. Misalnya sama-sama jahat, tapi kita lihat ini walaupun jahat, walaupun dua-duanya jahat, tapi yang si A ini dia lebih perhatian walaupun jahat, perhatian misalnya. Ada kelebihan kita bisa ambil, maka kita pilih dia ketimbang yang lebih jahat yang naik. Maka kalau kita diam sampai yang jahat itu naik, maka itu golput nggak boleh. Bukan jadi kategori haram, nggak boleh. Maka wajib itu membela yang hak ya, menjauhkan daripada yang batil. Wah kata ya kawan, jadi seandainya pilihan banyak itu ta'adud ya. Nah begitupun kita nih dalam masalah puasa Rajab itu pun bukan ada hadis ini, ada hadis ini. Nah kita dengan istihad, bagaimana istihad kita? Kita nggak mampu beristihad dengan keyakinan. Ada ulama mengatakan nih, saya lebih yakin ke ulama ini, maka kita ikutin. Tapi kalau dia mengatakan lah itu udah, pokoknya saya sering dengar bahwasanya itu perkara bid'ah, nggak dilakuin sama Nabi begini. Nanti seakan-akan orang yang mengerjakan itu semua menjadi khurafat semua, orang-orang ahli neraka karena berseberangan dengan Nabi SAW. Ente khotir bahaya ente. Seandainya nggak tahunya nanti di hadapan Allah, di hadapan Nabi ente nanya Rasul tadi nggak tahu sahih bagaimana? Jangan ente udah mencap orang-orang yang melakukan itu semua ahli neraka, ahli dhalalah, ahli bid'ah. Maka nggak boleh. Itu istihad kita ya. Apalagi sampai mengatakan saudara muslim itu udah kafir, dia itu kafir, nggak boleh. Nggak boleh mengkafirkan selama dia muslim, walaupun amaliyahnya beda.
dia tahlil, dia enggak, atau hal-hal yang lain, enggak boleh itu mengkafirkan orang, kecuali jelas-jelas dia telah berbuat kufur, meremehkan nabinya. Kan kufur itu karena sebab diantaranya niat menduakan Allah keluar dari Islam, atau karena ucapan, atau karena ucapan dan lain sebagainya. Di TikTok ada tuh menjual gelang, sering dipakai artis. Itu gelang ada manik-maniknya 3 biji, ada tulisannya, itu biasa orang Bali pakai buat keberuntungan. Di iklannya itu dia dijual, ini kalung yang gelang yang dipakai biasa adat Bali untuk keberuntungan ini itu dan sebagainya. Ada harinya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, gitu ya. Di iklannya pertama lagu sholawat. Jadi orang sekarang ini ngejual berbagai macam ini karena tahu itu mayoritas Muslim, dibawa-bawa segala sesuatu yang berbau Muslim. Anda bilang umat Islam jangan pakai, tidak boleh, karena tulisan keyakinan mereka itu tidak boleh. Jangan. Jadi karena udah dia jelas itu menjual bahwasanya ini dipakai biasa dipakai umat-umat Hindu, biasa dipakai itu. Tapi dijualin, apakah Muslim boleh pakai? Boleh. Ini orang sekarang jahat, ngejual barang pakai bawa agama. Ente mau jual sejadah, jual sejadah. Jual minyak wangi, ini sunnah Nabi SAW, bas sudah. Soalnya nggak semua sunnah Nabi itu minyak wangi. Karena Kenzo Leopard, Nabi nggak pakai Kenzo itu. Nabi pakai misik. Kenapa? Karena keringat Nabi udah harum sendiri. Jadi litazayyin, kadang ini sunnah Nabi, biar ente harum, boleh. Ini tasbih, sunnah Nabi, ini sejadah. Gak usah pakai bawa agama yang lain, apalagi politik dengan agama, hadal khatir. Tapi pemilihan kita lihat antara Muslim, ini dua-duanya gak baik nih. Calon ini dua-duanya gak baik, tapi yang satu Muslim, yang satu kafir. Maka lebih baik kita pilih Muslim. Seburuk-buruknya Muslim, dia masih mikirin agamanya. Gitu. Jadi cara milihnya, wah Habib ini gak toleransi karena beginilah. Toleransi itu karena pilihan kita. Mereka pun pasti begitu juga. Iya, jangan sampai salah dengan toleransi ya. Yang ketiga, ayyakuna lil amati fil majal. Yang ketiga, istihad kita kalau memang udah ada tanda-tandanya yang pasti. Tadi tuh, wah ini najis, nggak perlu lagi istihad. Wah ini membuat kita ragu, ini perlu dengan istihad. Tadi masih ada wudu apa kagak ya? Saya bilang, pojok temen saya itu sholat sini. Lalu saya masih ada wudu apa kagak? Anda nggak boleh bilang, udah masih ada. Nggak boleh. Karena pojok yang punya wudu, dia yang punya istihad. Kayaknya udah batal tuh tadi. Kalau ragu lebih kuatnya mana? Lebih kuatnya dia masih ada. Gitu, keraguan tapi kuatnya masih ada, maka itu masih ada. Tapi kalau ragu sampai nggak nemuin, maka jatuhnya batal dia. Begitu ini dalam istihad. Semua dalam kehidupan itu perlu istihad itu. Ya. Istihad nyari ilmu. Jangan ente lihat nih kalimat bijak dalam di Facebook apa itu di media. Ente ikutin semua ta'limnya, ente ikutin semua ini kata-kata yang bijak, kata-kata yang bagus ini itu dan sebagainya. Ente gak ada istihadnya. Ente kita perlu itu istihad. Jadi gak makan dari semuanya. Karena ngelihat kalau yang terkenal itu pasti itu alim, yang gak terkenal itu gak alim. Ulama-ulama kita banyak yang gak terkenal tapi alim, masya Allah. Ane sering ceramah sama Ustaz TV atau yang terkenal. Wah, khawatir kadang baca, ada sebagian yang baca Qurannya salah, makhraj hurufnya nggak benar. Bahkan pernah ceramah satu ini udah naik, Rasulullah itu lahir nggak ada pusarnya. Belum dah. Siapa ini? Ini dai TV, di TVRI. PR aneh. Setelah aneh naik, aneh jadi benerin omongan dia. Rasulullah lahir ada pusarnya, cuman udah rapi, udah kepotong. Bukan kuda itu gak ada pusar. Salah. Yang disampaikan salah semua itu.
Tapi pengagungannya orang awam melihat orang terkenal ini bagaimana? Ya Allah, diambil ilmu semuanya. Hari jadi bingung. Ngaji sama aneh, mohon maaf. Setelah itu suka nggak suka kalau ada begini. Ngaji sama kita, dengerinnya radio Roja. Yang biasa mengkafir-kafirkan itu orang ahli tahlil itu kafir. Ini begini dan sebagainya. Apa namanya, ahli neraka karena berbuat bid'ah. Duduknya kadang di LDI, ngaji sama orang LDI lagi, semua masuk jadi ilmu gaduh-gaduh. Yang tadinya awalnya ngaji sama kita, ketika dapat ilmu dari macam-macam orang itu dulu sama kita sekarang didebatin. Iya, anak kelahiran tahun 80, gitu kan? Ada di Pelumpung sampai masuk Pisangan Baru, Belakang Negara, masuk Cipinang Muara. Di situ emang mutlaknya orang Betawi, tapi banyak pendatang ustaz-ustaz yang Jawa dari mana itu banyak. Dilanggar-langgar biasa itu sebelum maghrib. La ilaha illallah. Zikiran sebelum maghrib, sholawatan. Malam Jumat biasa kita dilanggar baca maulid. Dari dulu nggak lepas yang namanya lihat tahlil. Tiba-tiba tahun 99 ke sini baru rame itu bid'ah, ini dan lain sebagainya. Seakan-akan ulama yang dahulu itu bodoh. Begitu ya ikhwan ya. Jadi kalau emang ente ngerasanya lebih nyaman enggak tahlil, ya sudah. Harusnya begitu. Ya. Karena sekarang ini khawatir semuanya. Di kawasan banyak pabrik. Ketua DKM masjidnya orang NU sunnah wal jamaah. Rata-rata di mana-mana ya, di BPJS dari yang ini sampai pusatnya pun begitu. Bendaharanya orang Wahabi. Jadi minta setengah-setengah, 2 minggu jatah ustadznya dia, 2 minggu jatah ustadznya kita. Kan udah kelihatan kayaknya itu kayak bukan Islam, kayak main begitu-begitu udah. Ada ngisi, hari ini kita ngomongin tauhid, Allah itu nggak berkaki, Allah itu nggak bertangan gini, Allah itu nggak punya tempat, nggak memerlukan tempat mananya. Besok lagi ceramah, Allah itu memerlukan tempat, umat jadi pusing semuanya. Kalau di sini kan ada buka taklim, anda jelasin, plus kita rubah akal kita. Gimana menurut ente akal ente? Untuk mencernanya itu, kita latih akal kita buat mencernanya. Wah, itu muhim, itu penting itu. Di mana-mana tempat. Banyak itu di daerah kawasan ya, dari pabrik tintanya ini itu dan sebagainya ada ngisi di situ. Sampai rumah sakit Antam itu, adzan 1 kali, ini itu dan sebagainya mana? Ya, masya Allah. Kalau emang nggak tahu dengan sebab apa ini kita istihad, kenapa kok kita adzan 2 kali, kenapa dia adzan 1 kali? Oh karena dia menganggap begini, silahkan. Tapi kalau dia sampai ngomong enggak beb, karena Rasulullah nggak ada beb Jumat adzan 2 kali, itu perbuatan munkar. Oh, kalau dia sampai ngomong kayak begitu, khutbah Jumat itu aneh jelasin masalah hukum adzan 2 kali. Aneh jelasin, akhirnya aneh nggak dipakai lagi, tidak masalah. Mesti Habib nurutin kita. Lah, kenapa kita mesti nurutin kemauan dia? Jangan mau. Kan begitu ya. Kalau ente merasa itu azan 1 kali, ya silahkan aja. Jumatnya tetap 2 rakaat. Sah tetap. Yang penting jangan sampai ente azan 1 kali, Jumatnya 1 kali, baru ente bukan muslim. Selama ente azan Jumatnya 2 kali dengan khutbah, baru. Kalau ente Jumat dulu baru khutbah, baru itu salah. Kan masalah-masalah khilafiyah yang gampang. Ulama ini menganggap ini, udah tinggal kita istihadnya aja, bagaimana istihadnya kita. Pakat ya ikhwannya. Jadi penting. Yang terakhir yang keempat, ayyakuna likulli minal musyabbah fi aslun fi tadhhir aw hil. Dan istihad kita tentang suatu perkara antara ini suci atau ini halal atau ini haram. Jadi itu kita mesti ngerti. Jadi mesti ngerti tuh antara wajib, sunnah. Sering saya coba tuh ya, saya sering tanya sama di mana-mana yang tanya. Makan hukumnya haram apa ya? Makan hukumnya apa? Wajib.
Banyak yang wajib, kalau nggak makan gimana mas? Berarti yang lapar, orang Afrika itu yang kelaparan, dosa semua itu. Kerja hukumnya apa? Wajib. Berarti yang nganggur dosa semua itu. Kalau hal-hal yang sepele ini kita kagak ngerti, lah terus gimana hal-hal yang gede itu memikirinnya? Gitu ya. Akhirnya kita lalai. Jangan dalam masalah ibadah, dalam rumah tangga nanti lalai semuanya. Lalai dalam permasalahan rumah tangga nanti hukumnya, dia nggak tahu hukumnya jadi lalai. Haknya istri apa, haknya suami apa, nggak bakal dapat itu sakinah mawaddah warahmahnya. Dia bingung, dia nggak punya musuh, tapi hatinya sama pikirannya berantem sendiri. Dia musuhnya dalam dirinya sendiri. Ya, jadi kalau memang itu sudah yakin halal, itu jangan bilang haram. Jangan pernah mengatakan apa yang Allah sudah halalkan, ente bilang haram, tidak boleh. Yang haram, ente bilang halal, ini lebih lagi, nggak boleh. Jadi kita mesti paham itu ya. Apun seandainya itu pun dalam masalah-masalah ya, istihad kita, salah satu kalau dulu dalam urusan sholat, puasa, dalam ibadah yang ada ilmunya, rukun Islam ini, itu istihadnya nggak bisa dari orang bodoh. Dia istihadnya mesti dengan ilmu. Ya, jadi nggak bisa itu. Imam kita udah bilangin, ini aturan tahiyat akhir nih salam. Imam malah diri, kita udah bilangin subhanallah, subhanallah. Istihad kita, ya udahlah saya ikut aja diri. Kenapa saya nanti juga imam yang menanggung jawabnya? Dan bisa istihad dengan ilmu. Wah ini nggak boleh. Mestinya ketika tahiyat akhir imam nambah, dibilangin sama makmum subhanallah. Ya Allah berarti lebih ini. Dia langsung harus balik lagi itu tahiyat. Jadi nggak boleh, udah nanggung saya tambah 1 rakaat, batal. Makmum mengikutin, jadi batal juga hukumnya. Begitu ya. Anda pernah ngajar mu'alaf baru 4 tahun, kok ribet banget kayaknya Beb. Terus tujuan ente belajar ngaji mana mau ngapain? Iya kayaknya kok apa ini jadi apa berat banget, nggak boleh megang Quran kecuali yang ini karena Allah perintah kayak gitu. Sejak kapan Nabi Muhammad mengharamkan makan babi? Ya sejak diturunkan di Al-Quran. Berarti Rasulullah makan babi? Tidak pernah. Rasulullah yang haram nggak bakalan. Rasulullah itu kalau makanan yang subhat aja itu tangannya langsung kaku. Kayaknya tangannya itu nolak, nggak bisa ngambil. Allah jaga itu anggota tubuhnya karena anggota tubuhnya menjaga maksiat dari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah juga jaga anggota tubuhnya Rasulullah. Jadi makanan yang haram itu kayak tangannya itu nggak bisa nyebrang. Setiap apa makanan yang Rasulullah nggak tahu makanan yang haram pasti itu keluar dengan dirinya muntah. Maka ya ikhwan, kalau kita jaga anggota tubuh kita dari maksiat pada Allah, hak-haknya kita jaga hak Allah, Allah bakal juga jaga hak kita. Begitu ya ikhwan ya. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahrul ummati. Ini bulan waktunya nanam, bulan nanti Sya'ban waktunya nyiram, panennya pas Ramadan. Gimana kagak nanam mau panen? Kita pahamin, wah kata ini masya Allah. Ya Nabi Musa aja istihad kan Nabi Musa itu. Nabi Musa kan tinggi 10 meter ini. Tinggi Nabi Musa itu 10 meter itu. Kalau di kitab Badai Zuhur tinggi Nabi Musa itu 10 hasta. Ya kurang lebih itu hampir 10 meter. Ketika belum tahu dirinya Nabi, ada Bani Israel berantem, dipisahin, kepukul, mati. Karena orang Bani Israel begitu, tiap hari mana berantem mulu. Besok ada berantem lagi, mau dipisah dengan Musa, Bani Israel. Kenapa lo pisahin? Mau bunuh lagi kayak kemarin. Kebetulan yang dibunuh itu masih orang-orang dekat Firaun.
jadi buronan Nabi Musa. Keluar dia tuh dari kota Mesir ke Madian. Di kota Madian Nabi Musa terdiam, melihat ada sumur. Orang-orang pada minum, sekalian ngasih minum ternaknya. Ada 2 perempuan di sana. Kenapa kamu mengambil? Nah, bapak saya udah tua, saya kebagian yang nyarinya sekarang. Nggak mau desek-desekan sama laki-laki. Sampai mereka ngambil semua, walaupun nunggu sampai berjam-jam. Hikmahnya apa? Oh, berarti jaga diri, harga diri perempuan itu lebih mahal. Makanya kan kalau melihat itu syarat-syarat sholat ini nanti bab sholat ya, kenapa kita sholat duhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, di sholatnya siapa aja, nanti ada ceritain di situ. Akhirnya Nabi Musa ngebantuin, melihatnya orang baik, dibilang, Pak ada orang baik banget situ, undangnya ke sini. Nggak tuh yang undang itu, yang punya anak perempuan 2 ini, Nabi Zuhaib. Gitu ya Nabi Zuhaib. Akhirnya di situ disuruh kerja 10 tahun ikhlas, karena tahu diri Nabi Musa. Udah dikasih tinggal, dikasih makan, bantuin kerja, gak dibayar 10 tahun, nikahin tuh Safura, Zipro. Kalau orang Barat bilang nama istrinya Nabi Musa itu Zipro, Safura. Nama anaknya siapa ya? Yang kemarin tuh kasus Ferdi Sambo tuh yang jadi Eliezer. Tapi nama Islamnya ini nggak tahu tuh. Tapi dibilangnya di mana-mana dibilang Eliezer gitu ya. Itu nama anak Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kangen sama saudaranya di Mesir. Setelah nikah, akhirnya hijrah lagi ke Mesir. Lewat jalan pertama kali dia kabur dari Mesir. Di situ mulai melihat tuh ada cahaya di atas, HP dan seruan. Istihad, kamu tunggu di sini. Istihad Nabi Musa. Dia bilang, aku ini Tuhan. Nabi Musa bilang, ya Allah, kamu Allah. Anda istihad Nabi Musa, duduk lihat. Bagaimana aku tahu kau ini Tuhan? Dikasih tahu ya Musa begini omongan, wah benar ini. Bukan berupa api tapi berupa cahaya. Ingat, Allah itu suci. Makhluk paling laknat di muka bumi ini Allah ciptakan dari api. Jadi nggak ada itu pohon yang keluar api, nggak ada. Allah nggak bakalan menyerupai sesuatu yang hina. Begitu ya. Maka ya ikhwan, akhirnya disuruh dapat perintah ya, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi ke tempat Firaun, nasihati dengan baik. Dia udah melampaui batas itu. Makanya setan Indonesia yang paling bengis namanya Togok. Togok diambil. Tanya bener Pak Slamet ya, dulu ada Pak Slamet tuh. Ya orang ahli kejawen di dekat Candi Setok itu, daerah Rawamangun atas. Aneh lagi itu, Allah ya udah meninggal kali itu. Waktu aneh di sono 2002 itu umurnya udah 90-an. Aneh nggak pernah dengar lagi kabarnya. Gitu ya. Sampai datang ke Firaun, dinasihati dengan baik Firaun, sampai dengan Tuhan, saya juga bisa ngidupin, bisa terbitin ini dan sebagainya. Makin kesel kok dilawan mulu nih. Dan juga malu, Nabi Musa datang ada tampilan bajunya, malu lah raja ngelawan Nabi Musa. Masa raja kalah tunduk sama gembel, bahasa gitu. Kesel deh, ditantang lagi sama sihir. Kalah lagi, udah ngomong kalah, ngadu mujizat kalah. Mulai dari itu aja terjadi pengejaran. Nah pas dikasih tongkat itu baru tahu dirinya itu seorang nabi. Jadi semua manusia ini ijtihad. Dan kita jadi umat Islam, ijtihad kita udah ijtihad nyari kebenarannya, tiba-tiba salah, maka dapat pahala tetap. Tapi nggak pakai ijtihad, main sembrono aja, justru malah berdosa. Seperti apa di DPR yang bikin suatu hukum kan ijtihad biar masyarakatnya jadi baik begini, nggak ada salah dengan suatu dalam kebijakan undang-undangnya. Maka mereka nggak ada berdosa dengan niatan ya. Kalau bikin undang-undangnya itu emang untuk masyarakat, tapi kalau emang udah ngejerumusin buat menipu, ya udah dari awal udah dosa, itu udah salah, nggak boleh. Jadi penting kita ijtihad. Kayak orang banyak datang, saya pengen